pelajar untuk kita semua, berjumpa lagi dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Kita lanjut topik kita ya. Ini adalah sambungan dari pembacaan teks proklamasi yang sebelumnya udah saya sampaikan. Sekarang kita masuk kepada proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan istilah NKRI dan bagaimana dukungan terhadap proklamasi ini sendiri. Kita masuk kepada yang pertama, pembentukan, kelengkapan pemerintahan dan negara. Oke, langkah awal, suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang pertama, tepatnya di Pejambon, Jakarta, yang dihadiri oleh 27 orang. Hasil sidang PPKI pertama ini yaitu terdiri dari ditetapkannya dan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, diangkatnya Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan ini merupakan hasil dari idenya si Otto Iskandar-Dinata dan pada akhirnya nanti disepakati. Jadi Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu bukan melalui pemilu. Pemilu pertama presiden itu dilaksanakan pada saat pemilihannya si SBY dengan si Megawati, yang ternyata pemenangnya itu adalah si Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun 2009. Jadi disitulah sah sebagai pemilihan presiden pertama kali se-Indonesia. Akan tetapi pesta demokrasi itu sudah dilaksanakan pada tahun 1955 pada saat pemilihan Dewan Konstituante dan anggota DPR pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, tepatnya pada saat NKRI demokrasi liberal. Jadi nanti itu setelah ini topiknya adalah itu gitu ya. Oke, kita masuk kepada yang selanjutnya. Dibentuklah Komite Nasional. Komite Nasional ini adalah untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Yang sebenarnya Komite Nasional ini merupakan yang sekarang itu adalah gantinya itu menjadi lembaga legislatif gitu ya. Kita masuk kepada penyusunan kelengkapan Republik Indonesia. Hasil sidang PPK yang kedua, tepatnya pada 19 Agustus 1945, ditetapkannya lah 12 kementerian negara. Menteri Dalam Negeri yang diketuai oleh CRAA Wiranata Kusuma, sementara untuk Menteri Luar Negeri oleh si Mr. Ahmad Subarjo, Menteri Kehakiman oleh Profesor Mr. Dr. Supomo, Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis, Menteri Kemakmuran Insinyur Surahman Cokroadi Surjo, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martuat Mojo, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. Akan tetapi dia namanya sebagai Menteri Keamanan, akan tetapi dia tidak pernah menduduki jabatannya tersebut, jadi hanya sebatas nama gitu ya. Selanjutnya Menteri Penerangan yaitu adalah Mr. Amir Syarifuddin. Setelahnya Menteri Perhubungan yaitu Abi Kusno Cokrosujono, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokrosujono. Ditambah lagi dengan 4 menteri negara, Wahid Hasim, Mr. R.M. Sartono, Dr. M. Amir, dan Otto Iskandar-Dinata. Ditambahkan lagi 4 pejabat tinggi negara, dikepalai Ketua Mahkamah Agung oleh si Dr. Mr. Kusuma Atmaja, Jaksa Agung Mr. A.G. Pringgodikdo, juru bicara negara adalah Soekarjo Wirjo Pranoto. Selanjutnya menetapkan pembagian wilayah Indonesia. Hasil sidang PPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu adalah
Provinsi Sumatera, gubernurnya adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan. Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo. Dari Jawa Tengah, R. Panji Suroso. Dari Jawa Timur, R. A. Surjo. Dari Sunda Kecil, Mr. Igusti Ketut Putsah. Dari Maluku, Mr. C. Latuharhari. Dari Sulawesi, Dr. G.S. Ratulangi. Dan dari Kalimantan adalah Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Pembentukan Komite Nasional di Indonesia dan Partai Nasional Indonesia serta Organisasi Ketentraman. Pada sidang PPKI ketiga dilaksanakan tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1945, tepatnya di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Apa yang menjadi hasilnya itu? Hasilnya itu adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat dan Komite Nasional Indonesia di tingkat daerah, yaitu adalah KNIP dan KNIT. Dan ini secara resmi diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1945 dan sebagai ketuanya adalah Kasman Sigodimejo. Selanjutnya pembentukan Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI. PNI ini merupakan satu-satunya partai politik di Indonesia. Tujuannya waktu itu adalah untuk menghindari perbedaan ideologi yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Jadi ini lebih disebut sebagai satu tujuan oleh si Insinyur Soekarno pada saat itu. Kemudian pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau disebut dengan istilah BKR, Badan Penolong Keluarga Korban Perang, dengan tugas memelihara keselamatan rakyat. Badan PPKI tidak secara langsung membentuk organisasi ketentaraan dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu adalah anggapan bahwasanya si tentara Jepang yang masih kuat, dan anggapan yang kedua, sekutu yang akan datang ke Indonesia itu masih dipertanyakan. Selanjutnya dibentuk juga nanti BKR ini, tetapi dia bertahap. Kita lihat tahapannya sebagai berikut. Tanggal 23 Agustus 1945 diresmikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pada 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat tadi dilebur atau diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dan 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat ini diganti lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Dan 24 Agustus 1946, Tentara Keselamatan Rakyat ini berubah lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Dan 3 Juni 1947, TRI ini diganti lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia yang sekarang. Jadi sahnya nama TNI ini menjadi TNI Tentara Nasional Indonesia sejak 3 Juni 1947. Bagaimana dukungan spontan terhadap proklamasi? Kita lihat. Seiring dengan dukungannya proklamasi terhadap Indonesia, terjadilah yang namanya bentrok antara pemuda Indonesia dengan penguasa si militer Jepang, yang tidak terhindarkan lagi saking panasnya gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai kepentingan yang berlawanan. Para pemuda Indonesia berkepentingan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru merdeka, sementara si Jepang yang berkepentingan untuk memelihara status quo sesuai dengan pemerintah si sekutu. Kita bahas Komite Pan Aktif Menteng 31. Tugasnya ini adalah pelopor gerakan pemuda di Jakarta. Muncul gagasan untuk mengarahkan massa dalam satu rapat di lapangan Ikada di Jakarta. Pihak yang setuju yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta, dan para menteri yang setuju dengan gagasan tersebut. Semua persoalan dibicarakan dalam sidang kabinet, tepatnya pada tanggal 19 September 1945, tepatnya di rumah Presiden Insinyur Soekarno. Namun,
tidak dapat disepakati hingga penundaan sampai dengan jam 10 WIB. Sidang dilanjutkan kembali di lapangan Benteng Barat, dihadiri oleh wakil pemuda dari Komite Van Aktif Menteng 31. Di sana terjadi ledakan parah dan para pemuda terhadap pemerintah untuk segera melaksanakan rapat. Jadi hasilnya adalah tetap diberlangsungkan rapat IKADA atau rapat raksasa. Rapat raksasa di lapangan IKADA dilaksanakan pada tanggal 19 September 1945 dengan tujuan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada 3 poin penting dari isi proklamasi yang disampaikan, yaitu meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, menuntut rakyat yang mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin, dan memerintahkan rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang. Makna rapat di lapangan IKADA, yaitu adalah rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan serakyat, perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyat, menggugahnya kepercayaan rakyat yang akan ketakutan bangsa Indonesia sendiri. Bagaimana tindakan-tindakan heroik di berbagai daerah atau kota? Mari kita simak sebagai berikut. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan, rakyat Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang dapat menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayah-wilayah asing. Caranya adalah merebut tempat strategis yang masih dikuasai si Jepang, yaitu adalah dengan istilah tindakan heroik atau disebut dengan gerakan kepahlawanan. Oke, kita masuk kepada yang pertama di Surabaya. Apa yang terjadi di Surabaya? Saat itu di Surabaya, tepatnya pada 19 September 1945, peristiwa insiden bendera, yaitu di Hotel Yamato atau disebut dengan istilah peristiwa tunjangan. Tindakan rakyat yaitu adalah perobekan bendera Belanda, yaitu merah putih biru, menjadi merah putih. Jadi tokoh penggeraknya itu adalah Bung Tomo, Dr. Mustopo, dan Sumarsono. Kemudian kita masuk dengan di Semarang. Di Semarang terjadi pada tanggal 10 hingga 20 Oktober 1945. Ini sering juga disebut dengan istilah pertempuran 5 hari. Sebab khususnya oleh karena meninggalnya atau tewasnya si Dr. Karyadi yang terbunuh oleh si Jepang saat pembuatan racun di sumber umum sebagai sumber minum. Kemudian yang sebab umumnya itu adalah rencana para pemuda memindahkan 400 orang tawanan si Jepang dari pabrik gula Cipiring ke penjara Bulu. Tetapi sebagian tawanan yang melarikan diri dan meminta perlindungan pada Batalion Kido 14 Oktober 1945. Ini juga yang membuat kemarahan pemuda dan menanggapi orang-orang Jepang. Selanjutnya pasukan Jepang yang menyerbu kota Semarang dari markasnya di Jatinegara. Korban ada kurang lebih 900 orang. Di Yogyakarta terjadi pada tanggal 26 September 1945 mulai dari pukul 10 WIB. Caranya adalah pemogokan kerja massal pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh si Jepang, memaksa si pihak Jepang menyerahkan semua kantor kepada Indonesia, dan penegasan bahwa daerah Yogyakarta merupakan kekuasaan atau disebut dengan milik pemerintah. Perebutan kekuasaan oleh para pemuda berusaha memperoleh senjata dari instansi militer Jepang tanpa melakukan kekerasan. Pada akhirnya, penyerbuan Tangsel Otsukabute akibat gagal perundingan, tepatnya 18 pemuda dan polisi menjadi korban gugur. Bagaimana dengan Makassar? Di Makassar terjadi pada tanggal 28 Oktober 1945.
Tokohnya itu adalah Dr. Samratulangi dan Gubernur Sulawesi. Caranya adalah menegakkan kedaulatan Indonesia secara bertahap. Diambil alih pemuda dengan cara radikal. Pemuda menyusun kekuatan merebut tempat-tempat penting, contohnya studio radio, markas polisi dan kelompok Bue Taisin, barisan berani mati, Kaigun Heiho pelajar setingkat SMP, dan peristiwa Gorontalo 13 September 1945 merupakan gerakan rebut markas Jepang. Bagaimana dengan di Bali? Yang di Bali adalah pada tanggal 13 Desember 1946. Langkah awalnya yaitu Pemuda Si Bali membentuk organisasi yang disebut dengan AMI dan PRI, Pemuda Republik Indonesia. Cara perundingannya akhirnya kekerasan karena pihak si Jepang yang mempersulit keadaan. Puncaknya itu pada tanggal 13 Desember 1945. Perebutan penting dari si Jepang maupun akhirnya gagal karena pihak si Jepang memiliki senjata yang sangat kuat. Kita masuk dengan daerah Sumbawa. Di Sumbawa pada saat itu terjadi juga, namun di bulan Desember 1945. Cara pemuda berusaha merebut senjata dari pasukan si Jepang, bentrok dengan si Jepang, kemudian di Gempe 2000-an pemuda melawan Jepang dan disampai melibatkan 400-an pemuda melawan Jepang. Yang di Bandung latar belakangnya adalah pembatalan janji penyerahan senjata dari pihak Jepang kepada wakil BKR dan Komite Nasional Indonesia Pusat. Puncaknya itu tepatnya pada 6 September 1945, pemuda menyerang pangkalan udara Andir dan dari 3 kemudian menyerang Kiara Codong, tempat TCW atau disebut dengan Adler Constraint Winkel. Di Aceh atau Langsa atau disebut dengan Lonaga Ule Leo. 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat Aceh membentuk API. API yang dimaksud adalah Angkatan Pemuda Indonesia. Dan si Jepang melarang yang namanya perkumpulan organisasi pemuda dan membubarkan jika sudah tahu. Penolakan dari pemuda mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Kemudian mereka melucuti tentara si Jepang dari sejumlah tempat. Di Palembang, caranya adalah pengibaran Sang Saka Merah Putih, tepatnya 8 Oktober 1945, oleh Dr. A.K. Gani di Residen Sumatera Selatan yang bernama Seluruh Pegawai Gun Seibu. Dan pada saat itu adalah tidak ada yang namanya bentrok. Untuk Kalimantan, caranya yaitu adalah tidak melaksanakan pelarangan yang ditetapkan oleh si Jepang, dan para pemuda dan pemuka masyarakat tetap mengadakan yang namanya rapat rangkap penyusunan pemerintahan republik. Pada tanggal 14 November 1945 terjadi perkumpulan 8.000-an orang yang dilepas markas sekutu dan membawa Sang Saka Merah Putih. Demikianlah topik pembahasan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, semoga bermanfaat. Tunggu selanjutnya, akan ada yang nanti konten-konten menarik. Kalau ada materi yang kurang pas boleh ditanyakan, dan mau request materi apa saja boleh di bawah ya, silakan dibuat di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Terima kasih.